Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya? Baik bro, sehat. Aduh, sehat ya. Sehat, sehat. Cerah. Cerah, alhamdulillah. Alhamdulillah para pemirsa, kita kembali lagi di podcast Happy Family ya, keluarga bahagia. Hari ini hari Selasa ya, yang begitu cerah gitu Ya, kan ya. Jadi konon katanya kalau harinya itu cerah maka akan cerah. hatinya cerah, Oh, hatinya cerah. rezeki melimpah, Nah, gitu atau belum dan tentu? bunga. Bunga. Nah, ya. Minimal kan bunga dulu. Minimal ya. Jadi hari cerah itu bukan berarti cuacanya cerah, Betul. tapi hati harus Di cerah. sini. Meskipun cuacanya mendung gitu ya, tapi hati cerah Nah, itu. jadi antara suasana dan suasini Nah, itu itu. tidak mengkari suasana hati. Iya, baik. Suasananya begitu, suasananya begitu, hati tetap suasananya Oke. baik. Baik pemirsa, dulu sadaya kita akan membahas nanti sekarang ini tentang masalah persaingan di antar saudara ya, Betul. antar suku. Antar suku. suku Suku kaki suku maksudnya. Romeo ini Romeo. ya. Karena kita podcastnya kita bersama Yayasan Praktek Psikolog, jadi tentunya kita menghadirkan para psikolog ya. Jadinya sudah hadir di antara kita dan terus kita akan membersamai tentunya bersama kita ke depan tema-tema tentang eh, happy family, bagaimana menciptakan keluarga yang bahagia dan keluarga sehat gitu ya. Ya, 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 ya. Oke. Sebelum jauh yang akan kita bahas tentang persaingan, eh boleh perkenalan dulu. Ya, perkenalkan kalau di dunia mistis, Persilatan. persilatan atau di dunia perterapian saya dikenal Kang Uyem gitu ya. Kang Kang Uyen. Uyem. Oke. Saya dan kita sama-sama kan ya, karena sama-sama Iya, membesarkan iya. di lembaga ini, Yayasan Praktek Psikologi Indonesia dengan fokus tentunya beberapa bidang termasuk bidang psikotes, bidang psikoterapi dan pelatihan-pelatihan itu yang Iya. selama ini kita geluti. Jadi YPPI, singkatannya YPPI itu ada bidang psikotesnya, Ya, terapinya dan pelatihan, pelatihan ya. pelatihan. Baik, baik, baik. Alhamdulillah ya. Jadi pemirsa begitu ya, ini luar biasa. Yayasan sudah ada di Tasikmalaya. Oke, sistematisnya kita ini what, why, and how gitu ya. How? Nanti kita akan menjawab 3 pertanyaan ini. What, apa itu Hmm. sibling apa? Namanya kalau dalam istilah psikologi itu apa? Kalau Persaingan di ya, saudara itu. kalau istilah Indonesia mungkin persaingan antar kakak beradik. Tapi Iya, kalau bahasa Inggrisnya mungkin dari sono istilahnya itu sibling rivalry gitu ya, atau rivalry. rivalry gitu. Rivalry ya. Ya, Sibling rivalry. Oke. Kita akan membahas karena ini sangat penting ya. Kita melihat kondisi saat ini dari persaingan itu bisa terjadi percekcokan ya betul, 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 dan lain sebagainya. betul. Tidak perlu waktu yang lama-lama, kita akan langsung what, dari what dulu. Apa itu sibling rivalry? Baik, terima kasih. Saya senang Ini mungkin sekali. agak dekatan Kita ya. langsung aja ya. Eh, Sibling rivalry itu sebuah istilah yang datang di dunia psikologis. Jadi lebih tepatnya kalau diterjemahkan mungkin persaingan antar kakak Persaingan. beradik ya. Bisa antara anak laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis perempuan dengan perempuan. Pokoknya kakak beradik gitu ya. Iya, iya, Jadi iya. sibling rivalry ini dimulai dari ketika anak pertama, kemudian ibunya hamil lagi, itu sudah mulai itu ada sibling rivalry. Dalam beberapa kasus anak yang bisa dikondisikan, anak pertama ya bisa dikondisikan untuk menerima kehadiran anak kedua biasanya lebih oke gitu ya. Tapi kan cara orang tua mengkondisikannya bagaimana gitu. Ada yang ketika sudah hamil anak pertama itu merasa tersaingi, Iya, iya, apalagi iya. sudah berbentuk anak kedua gitu, sudah Sudah lahir sudah gitu ya. lahir gitu. Itu akan lebih karena seorang anak pertama itu kan ada perlakuan khusus dari orang tuanya yang disebut Iya. dengan egosentris gitu ya. Jadi Egosentris. egosentris, dunia berpusat pada dirinya gitu. Iya, iya. Nah, pada saat anak pertama di mana orang tua, di mana lazimnya itu kan memperlakukan anak pertama itu segala dikasih, segala Iya, iya. dimanja, segala perhatian gitu. Kemudian lahir anak kedua, maka mau tidak mau dunia yang tadinya milik sendiri itu dia harus berbagi dengan adiknya. Iya, iya, Nah, iya. maka dia mulai mempertanyakan, aku tuh sebenarnya bagaimana posisinya? Ya, lazimnya pasti orang yang sudah pernah jadi juara gitu ya. Lalu tiba-tiba ada pesaing. Otomatis kan kalau yang negatif itu bagaimana caranya pesaingnya ini supaya tidak eksis kan Iya, gitu iya, ya. iya. Gitu. Itu yang pertama. Jadi ini sebenarnya sibling rivalry ini bersifat alamiah dan
bisa Oh, berarti alamiah ya. alamiah tentu Iya. dong ya antara kita ada Apakah bisa disebutkan fitrah? fitrah tentu saja Fitrah. Oh, fitrah iya. gitu. Ada persaingan Ada gitu ya. persaingan gitu ya. Karena Hmm. memang kalau misalnya cara mengelola orang tuanya baik, maka persaingan ini menumbuhkan sifat kompetisi yang baik. Iya, iya, iya. Tapi kalau tidak baik maka akan terjadi sifat iri, dengki, kemudian sampai dendam dan seterusnya. Nah, Maka lebih dalam lagi kan kalau seandainya tidak dikelola, maka ketika orang tua sudah meninggal, apa yang terjadi persaingan? Rebutan harta warisan, ya kan? Iya, iya. Sampai saling musuhi gitu kan. Ini nggak sehat gitu. Jadi tergantung orang tuanya bagaimana mengelola sibling rivalry ini. Berarti kalau ditanyakan apakah baik atau buruk gitu ya, apakah efeknya itu dari sibling rivalry ini plus atau minus gitu? Ya, jadi istilahnya tidak ada hukum Yang pasti. ya tidak ada hukum jelek atau baik. Jadi Oh, iya. hukumnya netral kan gitu Oh, ya. Itu netral. alamiah kan ketika seorang ibu melahirkan anak kedua itu otomatis terjadi persaingan antar anak. Tapi bagaimana peran seorang ayah, seorang ibu gitu ya. Anak laki-laki itu kan secara fitrah lebih dekat dengan ibunya. Anak perempuan biasa dekat dengan figur ayah gitu ya. Ini sudah alamiah seperti itu gitu. Jadi bagaimana memperlakukan anak-anaknya ini secara adil dan porsinya masing-masing gitu. Baik pemirsa, berarti kuncinya ada pada orang tua. Orang tua harus aware ya, harus sadar tentang hal ini bahwa nanti akan ada persaingan bahkan sebelum anak lahir pun ketika ibunya mengandung kan fokus pada kandungannya. Betul. Itu sudah terkonsentrasi, sudah wah si mama nih biasanya ingat sama aku biasanya gini-gini sekarang, gitu kan? Sama dia. Nah, sekarang pertanyaan kedua, why-nya gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau kita tadi kan mungkin sudah agak kebahas ya tadi ada. Tapi secara psikologisnya mungkin ya atau secara otak atau secara apa gitu. Mungkin lebih diperdalam. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Oke, secara alamiah kan setiap orang, setiap bayi pada saat lahir itu kan dia belum membedakan antara milik pribadi dan milik orang lain. Oh, anak kecil kan kalau lagi bayi itu apapun itu punya dia. Kadang-kadang makanan punya orang direbut gitu ya. Karena itu yang disebut dunia berpusat pada dirinya atau disebut egosentris. Itu punya milik aku gitu. Apalagi ketika anak-anak pertama. Ya, pada saat anak lahir tiap anak gitu ya, nggak membedakan anak pertama atau anak kedua, maka dia akan merasa dunia itu milik dirinya sendiri. Ya gitu kan. Nah, apalagi anak pertama yang orang tua nggak punya pengalaman sebagai orang tua. Ya kan misalnya gini, anak pertama itu cenderung ketika dibawa ke mall, jajan apa aja. Itu kan seperti itu ya. Itu sebenarnya nggak bagus. Akan memunculkan sikap boros, sifat rakus gitu ya. Jadi sejak awal harus dididik bahwa anak tuh supaya dia tahu batasan gitu ya. Tapi bukan berarti batasan itu yang mematikan potensi dirinya untuk bersaing gitu ya. Nah begitu pun anak kedua pada saat lahir juga sama. Dia akan merasa dunia itu miliknya sendiri. Ya kan? Maka ketika ada yang punya milik kakaknya diambil. Nah pada saat anak kedua ini kemudian merebut milik kakaknya mainan atau apa, egosentris anak laki-laki ya atau anak pertama itu ngerasa terganggu juga. Nah gitu. Maka harus memahamkan bagaimana cara menyikapinya. Jadi kenapa sampai terjadi seperti itu? Jadi kembali pada pemahaman terhadap orang tua gitu ya. Jadi bagaimana anak pertama itu dia tidak diupayakan, tidak tersingkirkan eksistensi sebagai anak pertama gitu ya. Tapi dia diberi sedikit tanggung jawab, tapi itu nggak berlebihan gitu ya. Apalagi kalau anak perempuan mungkin peran-peran seorang ibu harus ngasuh gitu kan ya. Anak laki-laki kan harus tanggung jawab sebagai laki-laki pelindung dan seterusnya gitu. Jadi antara bagian membagi peran itu di satu sisi dia bisa mempertahankan identitas dirinya sebagai anak pertama, yang kedua juga dia bisa diberikan tanggung jawab secara seimbang gitu ya. Oke. Baik itu pemirsa, jadi memang itu fitrah, makanya harus dikelola ya sedemikian rupa, harus tahu. Kira-kira ada gak sampai pada titik persaingan yang begitu kuat bisa menimbulkan apa ya? Misalkan mohon maaf pembunuhan mungkin gitu ya? Oh bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Kan nggak jarang kasus itu beberapa memang jarang ya. Memang nggak terap terjadi. Tapi umumnya kekerasan itu kan bisa terjadi. Contoh lah ketika dua anak bertengkar, mana yang biasa orang tua disalahkan? Adik, kakak ya? Kakak biasanya kan kakak. Ya kakak. Nah itu. Oh si kakak mah. Nah itu. Jadi secara langsung udah ngejudge gitu loh. Padahal kan kita pertama nggak tahu akar masalahnya gimana, ya kan gitu. Yang kedua biasanya kalau terjadi kekerasan gitu,
si adik ini akan berupaya merebut posisi kakaknya. Si kakak nggak mempertahankan posisinya gitu. Nah, kita ambil peran, makanya perlakuan terhadap anak kita langsung ke How ya, balik How-nya. How-nya. Jadi bagaimana supaya sibling rival ini berjalan sehat? Dimulai dari anak bangun tidur. Bangun tidur Sampai tidur lagi ya. Bangun tidur gimana? Perlakukan usap, peluk. Jadi jangan sampai kehadiran anak pertama atau kehadiran anak kedua itu menghilangkan kasih orang tua. Coba kita tanya, seberapa sering kita meluk anak? Nah, kata Nabi, apa kamu udah kehilangan kelembutan hati sampai kamu nggak pernah memeluk anak kamu? Mulai bangun tidur, kalau dari istilahnya itu Ustadz pasti lebih paham tentang bagaimana anchor gitu ya. Bangun tidur itu di anchor, usap dari atas ke bawah. Ada anchor ya, pemirsa ya. Gitu ya. Coba Ustadz kan bisa nerangin apa tuh anchor gitu tadi. Anchor tuh gimana, kan Ustadz lebih memahami secara teknis gitu, gimana? Jadi kalau yang saya pahami, anchor itu adalah penguncian yang dilakukan dengan rutinitas habitual action gitu ya. Betul. Bisa berbentuk kata-kata atau perbuatan gitu. Di anchor. Jadi di anchor ya. Jadi pemirsa, di anchor itu ya sesuatu yang habit, terlihat, didengarkan dan dirasakan anak. Semakin sering dilihat, didengarkan, semakin sering maka akan mengengkar gitu kan. Betul. Menjangkar atau mengunci gitu. Mengunci. Jadi misalkan ada yang takut kecoa nih. Nah, si anak takut kecoa itu tidak mungkin tidak ada sebab kan. Karena sebabnya salah satunya lihat ibunya takut kecoa. Benar. Setiap hari melihat, akhirnya menjadi anchor di otak anak. Jika saya lihat kecoa maka saya takut. Jika maka karena udah dibiasakan, di habitual kan gitu ya. Setiap kalimat kecoa aku pasti takut. Jadi kecoa itu sumber apa namanya, fobianya. Tapi yang jadi pemacunya bukan kecoa sebetulnya. Kebiasaan terhadap rasa takutnya itu gitu. Nah, begitupun bagaimana kita mengengkar kasih sayang terhadap anak ini dalam waktu berjalan sekian rentan waktu gitu ya. Karena kan di usia remaja nanti setelah anak menjadi remaja, maka referensi si anak enggak lagi di keluarga. Nah, sebelum remaja kan orang tua ya, benar salah itu kata orang tua. Tapi setelah remaja yang direferensi anak ini, sumber kebenaran itu siapa? Teman sepergaulan. Makanya ketika anak sudah remaja, dia lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh gengnya gitu. Makanya kumpul dengan geng motor misalnya. Maka sumber kebenaran yang diyakini bukan kata orang tuanya. Nah, ini harus diwaspadai sejak awal. Jadi bagaimana orang tua itu menerapkan rasa percaya orang tua sumber referensi. Anak harus bisa berani ngadu sama orang tua. Enggak cuma masalah-masalah sedih, masalah bahagia dia cerita gitu kan. Termasuk pada saat anak pulang sekolah, gimana tadi sekolah, menyenangkan apa enggak gitu ya. Tanya gitu. Kalau cerita gitu kan. Kita orang tua jangan pernah memposisikan sebagai orang tua yang ingin didengar. Posisikan orang tua sebagai orang yang siap mendengar dan memberikan solusi. Gitu. Jadi how-nya itu tadi si ibu harus memberikan kasih sayang, betul. edukasi mungkinnya ke anak itu tentang bab ini, persaingan, terus pemahaman antar kakak dan adik gitu ya. Jadi jangan cuek gitu ya. Karena pemirsa kalau kita lihat ada banyak yang cuek juga. Biarin, gini nggak aware. Akibatnya nanti dilihat di beberapa tahun ke depan. Iya. Kedepannya itu kan gini, ada anak yang potensinya dia tuh ekstrovert, berjiwa sosial, tapi karena tekanan itu nggak muncul. Malah kan kemarin sempat kita tangani ya, ada anak sulung, orang tuanya itu kebetulan dari salah seorang ya pejabat negara gitu ya, dia dengan pendidikan yang keras, dengan disiplin kan di lembaganya itu kan. Nah, anaknya jadi minder. Kenapa? Karena tekanan terlalu besar gitu. Ada pressure yang terlalu berlebihan gitu. Baik pemirsa, ini pembahasan di tema kita hari ini kali ini sibling rivalry. Jadi bisa positif, bisa negatif. Positif negatifnya itu kalau misalkan orang tua bisa memberikan pengaruh yang baik pada anak, edukasi pada anak, maka persaingannya positif kan? Kayak lomba kan, persaingan positif kan? Ya gak apa-apa kan, ada persaingan di antara kakak dan adik kan? Dan gini tadi. Persaingan itu kan dimulai pada saat terbentuk menjadi manusia. Coba kan sel sperma. Betul. Berapa ratus juta itu? Banyak lah ya. Satu kali sel sperma keluar itu kan berapa ratus juta sel ya.
Jadi persaingan sudah ada pada Sudah waktu mulai itu. secara fitrah gitu lah. Jadi Nah, sel sperma yang lolos kemudian menembus sel ovum, sel telur di ibu. Ya, jadi itu yang jadi kita ini para pemenang para sebetulnya. pemenang. Nah, kemudian kondisi sosial yang membuat kita menjadi pecundang, menjadi penakut, menjadi yang sifat kalah. Padahal secara fitrah kita yang mewujud ini nih, setiap manusia ini manusia pemenang gitu loh. Maka kita kembali jadi pemenang sebetulnya. Gitu. Maka kalau saya boleh mengatakan bahwa kita hidup itu sedang dalam perlombaan. Betul. Berlomba dengan diri kita sendiri kan, ada sifat malas, sifat semangat. Nah, benar. Berlomba dengan orang lain, bahkan kakak adik juga boleh berlomba persaingan yang positif. Nah, menjadi buruk negatif ketika orang tua tidak memahamkan, bahkan orang tua cenderung berbuat negatif pada kakak. Gitu ya. Lebih menyayangi adik, kemudian tidak memberikan edukasi pada kakak tentang itu, bahkan menunjukkan ya kepemihakan kepada adik sehingga kakaknya itu stres dan lain sebagainya. Betul, gitu ya. betul, Pak. Oke, baik. Kita akan bahas lebih lanjut nanti bagaimana how-nya kita akan perdalam, lalu apa saja nanti yang ada di keluarga di pertemuan berikutnya. Oke? Tentunya akan dengan lembaga yang kita miliki. Tentunya dengan lembaga. Untuk pemirsa yang mau konsultasi, sharing atau apapun itu perihal tentang bab kebahagiaan atau penyakit mental, spiritual, fisik, boleh silakan nanti bisa menghubungi di DM atau ada nomor yang dicantumkan. Oke? Baik, terima kasih. Ya, salam sukses, salam hebat. Salam bahagia juga. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.